مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat, dan di antara 7 golongan itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di antara tandanya adalah orang yang hatinya gumantung di masjid, senang ke masjid, hatinya selalu rindu dengan masjid. Maka kalau kita ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat, harus menjadi ashabul masajid, orang-orang yang pecinta masjid. Saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan rawe panjenengan semuanya ke tempat ini diberi pahala oleh Allah berupa dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada takmir masjid. Semoga apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Dan yang saya muliakan, saya hormati Ustadzuna Ustadz Basuki Rahmat yang hadir di sini. Beliau ini gurunya guru ya. Saya jadi agak nggak pede kalau ada beliau. Semoga Allah selalu menjaga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi amal dan dakwah beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi siapa yang kita ikuti. Dewasa ini, kita ini krisis keteladanan. Anak-anak muda itu nggak ngerti siapa yang harus diidolakan. Anak-anak muda itu mengidolakan orang-orang barat, artis Korea, sehingga nggak ngerti bahwa umat Islam itu punya sosok yang agung, sosok yang mulia, yang Allah utus menjadi rahmatan lil alamin, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat bahwa kita ini semuanya mencintai Rasulullah. Betul? Kita cinta Rasulullah. Semua umat Islam dari ujung Merauke sampai Maroko, dari Maroko sampai Merauke, negeri-negeri Islam, semuanya ngaku cinta Nabi, semua ngaku pengikut Rasulullah. Akan tapi sebagaimana yang dikatakan seorang penyair Arab, kullun yadda'i waslan bilailah
walaila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik yang bernama Laila. Semua orang mengaku kenal dekat sama wanita cantik yang bernama Laila. Walaila la tuqirru lahum bidzaka. Pada Laila enggak kenal siapa mereka. Itulah yang dikhawatirkan. Jangan sampai ini kita semuanya mengklaim cinta Rasulullah, tapi di hari kiamat kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apakah semua orang yang mencintai Nabi pasti dicintai Nabi? Belum tentu. Apakah semua orang yang mengaku cinta Nabi pasti diterima cintanya? Belum tentu. Pada hari kiamat nanti, ketika manusia selesai dari padang mahsyar, kepanasan, digiring dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, matahari didekatkan, manusia ketakutan. Setelah itu ada proses, diantaranya adalah mereka berbondong-bondong menuju Al-Haud, menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang di dunia mengaku cinta Nabi, semua orang yang di dunia yang mengaku pengikut Nabi mencari Rasulullah di telaganya. Mereka berbondong-bondong ingin masuk ke telaga Rasulullah, Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Maka berbondong-bondonglah umatnya Nabi masuk ke telaga Al-Kautsar. Ternyata ada sebagian di antara umatnya Nabi yang diusir, gak boleh masuk telaga. Ada sebagian umatnya Nabi yang diusir, tidak dibolehkan masuk telaga, disuruh keluar, dihalau, tidak boleh masuk. Maka Rasulullah SAW melihat kejadian itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, biarkan masuk ya Allah. Biarkan mereka masuk ya Allah. Tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Kamu enggak tahu wahai Muhammad apa yang mereka bikin-bikin yang tidak pernah kamu tuntunkan. Tertolak, enggak bisa ketemu Rasulullah. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ini layak ditulis dengan tinta emas dan harus dicatat ucapannya Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai Nabi, tapi pokok permasalahannya adalah apakah kamu dicintai Nabi. Seandainya pokok permasalahannya kita mencintai Nabi, ya semua orang aku cinta Nabi. Mboten wonten tiyang sing mboten ngaku ora cinta Nabi ku mboten wonten. Leres mboten? Sedanten tiyang ngaku cinta Rasulullah niku sedanten, mboten wonten sing mboten. Tapi mboten niku permasalahane. Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu cinta Nabi, tapi pokok masalahnya adalah apakah kamu dicintai Nabi. Melalui kajian ini alhamdulillah saya bisa ketemu panjenengan semuanya. Sudah lama saya enggak ke sini nggih. Semenjak sederenge napa pandemi nggih. Alhamdulillah. Maka bagaimana cara kita agar mencintai Nabi dan dicintai Nabi, di akhirat ketemu Nabi, dapat syafaatnya Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini harus ditulis dan diamalkan. Yang pertama, bukti kalau kami itu cinta Nabi. Karena cinta itu butuh pembuktian. Mana buktinya kalau kamu cinta Nabi? Bukti yang pertama, at-tasdiqu fima akhbar. Engkau membenarkan beritanya Nabi. Engkau membenarkan hadis-hadisnya Nabi. Jangan menolak. Kalau dituturi Rasulullah, aja ditolak hadisnya Rasulullah. Rasulullah mengabarkan nanti ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Wajib panjenengan imani. Kalau ditolak, kamu belum umatnya Nabi.
Monggo geser karena yang sana agak muat. Langsung ke sebelah kiri saya ya. Jadi itu yang pertama. Kalau ngaku cinta Nabi, pembuktian yang pertama adalah membenarkan beritanya Nabi. Jangan ditolak. Nabi mengabarkan idza waqa'adz dzubabu, jika lalat masuk di bejanamu. Lalat, Pak. Kalau ada lalat masuk bejana, kata Rasulullah falyahmishu, celupkan sekalian. Karena sayap itu di salah satu, karena lalat itu di salah satu sayapnya mengandung racun. Tapi sayap yang lain mengandung penawarnya racun. Kita nggak tahu mana yang penawar, mana yang racun. Tapi Rasulullah mengabarkan salah satunya ada racun, salah satu yang lain ada penawar. Celupkan sekalian, kata Nabi. Terus lempar dan boleh kamu minum. Wajib kita imani, nggak boleh kita dustakan. Saya nggak percaya sama hadis ini. Masa hadis kok jorok banget gini? Kalau kita tidak meyakini, berarti kita belum umatnya Nabi, belum cinta sama Nabi. Karena konsekuensi cinta yang pertama adalah membenarkan beritanya Nabi. Nabi nuturi kita wong wedok, wong wadon kudu pakai jilbab. Perempuan itu pakai jilbab bukan hanya karena ke masjid, tapi memang kewajiban perempuan itu pakai jilbab. Dikasih tahu Nabi, sinfani min ahlin nar. Ada dua penghuni neraka yang belum aku lihat sebelumnya. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mubillat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang berlenggak-lenggok. Itu. Kemudian ngomong, enggak jilbab itu kan budaya Arab saja. Karena di Arab itu banyak padang pasir, banyak debu, makanya disuruh cadaran. Itu maksudnya biar nggak kelilipan, biar rambutnya nggak kotor. Wis ngono wae, kono hubungan karo syariat, wa ma adraka ma syariat. Bantah, dituturi Nabi kon jilbaban dibantah. Itu kan pola wong Arab. Budaya wong Arab, duduk budaya wong Jawa, wong Indonesia. Ini berarti bantah ucapannya Nabi. Dituturi Nabi, bantah. Jilbaban niku mboten budaya Arab. Sampai nek dereng ngertos budaya Arab, saya sampaikan di sini. Budaya Arab sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, itu wanitanya telanjang. Sampai buka di kitab-kitab tafsir. Wanita Quraisy zaman dulu itu kalau tawaf, mereka ada tawaf enggak? Ada. Ajarannya Nabi Ibrahim yang masih tersisa, tapi dicampuri dengan kesyirikan. Orang Arab jahiliyah dulu itu wanitanya kalau tawaf itu telanjang bulat, bukan telanjang kotak lagi. Telanjang bulat. Ojo dibayangno, wis pokoke bulat ngono. Telanjang bulat wanita Arab jahiliyah dulu kalau tawaf. Itu rambutnya ditaruh di depan semuanya untuk menutupi payudaranya sambil tawaf. Itu budaya Arab sebelum datang Islam. Itu budaya Arab. Tarian perut, kelihatan perutnya sambil joget-joget. Itu budaya Arab dulu sebelum datang Nabi. Terus Nabi datang, wanitanya suruh pakai apa? Jilbab. Itu dalil bahwa jilbab itu bukan budaya Arab, tapi itu syariat Islam. Lah kalau kita dituturi Nabi, nggih sami'na wa ata'na, mboten nolak. Nolak dudu umat Nabi. Dituturi Nabi, dikandani Nabi, kok ditolak? Kamu belum cinta Nabi. Karena pembuktian cinta yang pertama adalah kamu tunduk menerima kabar beritanya Nabi. Jelas? Itu konsekuensi yang pertama. Pembuktian cinta yang pertama. Bukti cinta yang kedua adalah imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Kalau ngaku jadi umat Nabi, bukti yang nomor dua, menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh wong lanang sholat jamaah, nggih sholat jamaah sampeyan ojo sholat doma. Nabi memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, ya harus berbakti sama orang tua. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, yang kita amalkan. Itu bukti kalau kita cinta Nabi. Itu bukti kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membaca sholawat, ya kita membaca sholawat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Sapa wong sing ngucap sholawat ping 1 dibales ping 10 karo Allah Subhanahu wa taala. Rasul nyuruh kita tahlil, ya tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saapi-api zikir yaiku la ilaha illallah. Sing penting carane sing bener. Sholawat sing genah, tahlil sing genah, sing bener. Itu menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh wong lanang salat nang jamaah, ya salat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan, datang seorang laki-laki buta. Laki-laki buta datang ke Nabi, ya Rasulullah, laisa liqaidun yakuduni au yursiluni au yakuduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Sudah buta plus tidak ada yang nuntun pergi ke masjid. Kemudian dia ini minta keringanan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya agar aku sholat di rumah. Aku buta dan tidak ada yang mengantarkan aku, nuntun aku ke masjid. Tidak ada. Fatolaba rukhsah minar rasul, dia minta rukhsah, keringanan. Ya Rasulullah, kula izin salatan griya mawon. Maka kata Rasulullah, farakhasalahu sallallahu alaihi wasallam, maka diberi rukhsah. Ya sudah, tidak apa-apa, jenengan salat di rumah enggak apa-apa. Gimana lagi wong buta enggak ada yang nuntun. Wis tidak apa-apa sampean salatan griya. Ketika orang ini ingin pergi, ditanya lagi sama Rasulullah, sebentar. Hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah panjenengan masih mendengarkan adzan salat? Nggih ya Rasulullah, meskipun saya buta tapi masih bisa mendengarkan suara adzan. Kata Rasulullah, fa'ajib idzan. Kalau gitu wajib engkau datangi seruan adzan tersebut. Loh niku buta plus enggak ono sing nuntun. Makanya Imam Ahmad berpedoman dengan dalil ini bahwa salat jamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Mana segi pendalilannya? Dari hadis tadi itu Imam Ahmad mengatakan bahwa salat jamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Mana segi pendalilannya? Istidlalnya, sisi pendalilannya dari mana? Berdasarkan hadis yang saya ceritakan tadi. Mana sisi pendalilan bahwa salat di masjid itu wajib jamaah? Ayo jawab. Sama ini meneng tawaduk, tak pura-pura tawaduk sama ini. Di dalam hadis tadi itu loh Pak, dalil dipakai Imam Ahmad kalau sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib. Jelas nggih pertanyaannya nggih? Sisi pendalilannya enten pundi? Sisi pendalilannya adalah ini laki-laki minta keringanan sholat di rumah. Seandainya sholatnya sahabat itu pada waktu itu sholat jamaah, seandainya pada waktu itu sholat wajib boleh di rumah, ngapain dia minta rukhsah? Jelas gak pertanyaannya? Permasalahannya. Seandainya sahabat pada waktu itu sholatnya di rumah, gak mungkin dia ini keloro-loro wis buta nemoni Nabi ya Rasulullah, gimana ini? Boleh gak saya sholat di rumah? Lah, minta izinnya dia, minta rukhsahnya dia, ini dalil bahwa para sahabat pada waktu itu gak ada yang sholat di rumah. Sholatnya di mana? Di masjid. Seandainya boleh sholat di rumah, gak usah minta keringanan. Ya memang boleh. Kan gitu logikanya. Tapi ketika dia minta kepada Nabi keringanan, itu dalil bahwa pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat sholatnya ten pundi? Ten masjid. Saged dimangertosi nggih. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Hamamtu an amura bi khatobin, aku ingin menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk memandangkan azan terus ngimami sholat. Kemudian aku ingin keliling ke rumah orang-orang yang enggak mau sholat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah orang yang enggak sholat jamaah itu." Saya mau tanya, tolong dijawab. Yang namanya saya akan bakar rumahnya orang yang enggak sholat jamaah, berarti ini hukuman apa enggak? Tolong dijawab. Hukuman apa enggak? Hukuman. Yang namanya hukuman itu meninggalkan wajib apa meninggalkan sunnah? Meninggalkan wajib. Seandainya sunnah nggak mungkin tuh Rasulullah pengen ngobong mewong sing nggak sholat. Jelas nggih? Nah, lah ngoten niku sampean kudu ngelaksanakaken napa ingkang sampun diwajibaken Kanjeng Nabi. Niku bukti bilih panjenengan iki umat Nabi.
Bukti bila panjenengan ini cinta sama Nabi, yang nomor 2 menjalankan perintahnya Nabi. Salah satu perintahnya Nabi ya tadi sholat jamaah lagi-lagi. Monggo kita makmurakan masjid niki. Sholat jamaah, bakti sama orang tua. Ono anak bentak wong tua, kok niku gak cinta Nabi. Ngaku cinta Nabi bendino tahlilat iki bentak-bentak wong tua nih. Oh gak cinta Nabi. Wong syarat cinta Nabi itu napa? Nomor 2 tadi melaksanakan perintahnya Nabi. Di antara perintahnya Nabi napa niku? Bakti nang wong tua. Meskipun ngaji-ngaji niku ono sing wani karo wong tua. Hati-hati mboten angsal. Ausatu abwabil jannah. Pintunya surga yang paling tengah wong tua. Duduk salat, duduk zakat, duduk jihad. Pintune salat, pintune surga sing paling tengah itu wong tua. Ada seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini punya anak namanya Abdullah bin siapa? Ya bin Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Jadi pikir pasti Umar. Abdullah bin Umar ini Pak punya istri. Baru pengantin anyar. Tapi Umar tidak seneng sama mantunya ini. Ini suara ngajian pun ini. Oh, bisa dimatikan ya. Oke, sampai mana tadi? Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu punya istri. Tapi Umar ini tidak senang sama menantunya. Maka Umar manggil anaknya. Ya Abdullah, tallik zaujatak. Hei Abdullah, ayah tidak senang sama istrimu. Ceraikan istrimu, ayah tidak senang. Nah, tapi Abdullah bin Umar senang sama istrinya, nggak dicerai. Karena nggak dicerai, Umar datang ke siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku ini saya suruh cerai tapi dia nggak mau nyeraikan istrinya. Kata Rasulullah, panggil anakmu. Abdullah bin Umar menghadap ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Rasulullah nggak pakai. Rasulullah itu perhatikan. Rasulullah tidak pernah menghukumi sepihak. Tapi dalam kasus ini nggak pakai. Rasulullah langsung mengatakan, ya Abdullah, ati abaka. Wahai Abdullah, taati bapakmu, ceraikan istri. Rasulullah nggak pakai gini. Abdullah, ono apa sih awakmu? Kan mesti dikongkon wong tuwa, mulah apa gak gelem? Alasane apa? Gak pakai. Ati abaka, taati bapakmu. Ada seorang tabi'in punya istri dan punya ibu. Dia sayang sama ibunya, berbakti sama ibunya. Dia punya istri yang dia cintai. Tapi ibunya tidak senang sama mantunya. Ibunya nggak senang sama istrinya. Kan biasa toh ngoten niku, mertua gak cocok karo menantu ngoten gitu. Paling nduk lebani suka nggih kadang ngoten niku. Gitu. Aja nang gak ngaku, pasti. Pokoke mertua gak cocok mbek mantu iki rata-rata. Ya. Ibuke ngomong nang tabiin iki, anakku, tolong ceraikan istrimu. Ibu ndak seneng sama istrimu. Ceraikan istrimu. Bingung. Ini ibu yang dia harus berbakti, tapi ini istri yang ia cintai. Bingung dia. Akhirnya dia datang ke Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi yang mulia. Ya Abu Darda, engkau adalah sahabat, panjenengan ini sahabatnya Rasulullah. Saya itu bingung. Saya punya ibu yang saya ingin berbakti kepadanya, saya punya istri yang saya mencintainya, tapi ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Aku bingung ini. Gimana ini? Maka Abu Darda berkata, aku sampaikan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah. Aku tidak menyuruhmu milih ibumu, gak nyuruh kamu milih istrimu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Kalau engkau ingin menyanyiakannya, terserah kamu. Makanya berbakti kepada orang tua. Itu bukti bahwa kamu cinta Nabi.
sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, menerapkan sunnah-sunnah Nabi. Ya Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, pakaian yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ngono kulo repot ngelakoni. Padahal yo elek gak elek mbek ganteng yo gak ono hubungane karo ngono kuwi padahal. Seandainya diangkat sedikit yo gak dadi wajahmu elek yo enggak lo asline. Tapi ya akeh enggak iso ngelakoni. Padahal itu sunah Kanjeng Nabi. Nabi itu tidak pernah berpakaian di bawah mata kaki, mboten nate. Makanya wong nek ngaku-ngaku ngipi ketemu Rasulullah iku belum tentu iku Rasulullah. Ana wong salat jarang-jarang terus ngipi ketemu Rasul. Ustaz, saya tadi malam itu mimpi ketemu Rasul. Sik Pak, sampean kira Rasul tak kok ngipi ketemu Rasul iki? Iya Ustaz, bagaimana? Loh, bagaimana cirinya dulu Pak? Ada kitabnya khusus Pak, namanya Syama'il Muhammadiyah. Ciri khas Nabi, wajahnya Nabi, rambutnya Nabi, tangannya Nabi, kakinya Nabi. Bagaimana Nabi kalau berjalan, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana Rasul kalau duduk, bagaimana pakai Rasul, lengkap dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Lah jenengan ngaku ketemu Rasul dalam mimpi. Monggo sampean critakno piye? Ngeten Ustaz, pakai jubah Ustaz. Oh iya, pakai jubah, Rasulullah kadang pakai jubah. Terus gimana Pak? Wajahnya ganteng ya Ustaz. Oh iya, memang Rasulullah ganteng Pak. Wangi Ustaz, iya bener Rasulullah wangi. Terus disebut di malih. Rasulullah gagah, nggih leres. Rasulullah itu baidu ma baina mangkibai. Rasulullah itu antara pundak satu dan pundak yang lain itu berjauhan. Berarti apa? Apalagi tinggi Ustaz, tapi tidak tinggi lurus, tapi tinggi perawakannya. Iya, memang itu kayak Rasulullah. Terus gimana Pak? Jenggotnya lebat Ustaz. Ya nggih, Rasulullah memang ngoten. Nah terus piye? Oh, jubahnya bagus ya. Pakai baju putih wangi. Gimana Pak bajunya Pak? Apakah sampai ke tanah? Iya, setan Pak. Setan. Rasulullah tidak pernah pakai baju di bawah mata kaki. Ini kita dilajengaken lama ya. Intinya yang nomor 2 kalau ngaku cinta Nabi, nomor 2 tadi apa? Menjalankan perintahnya Nabi. Sing dadi perintahane Nabi wis sampean lakoni. Nduk akhirat dadi saksi bilih panjenengan itu bener-bener umat Nabi. Yang nomor 3, ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi mengatakan la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memberi makan riba, yang makan riba, yang mencatatnya dan kedua saksinya semuanya kena laknat. Wong sing nglakoni riba dilaknat Rasulullah. Sing ngutangi mbek sing nerima utang kena laknat. Pokoknya pelaku riba dilaknat sama Rasulullah. Riba niku dos pundi Ustaz? Gampangane ngene lho riba iku. Sampe nyilih dhuwit 1 juta, balik 1 juta, selawe ripis. Selawe ripis ku apa? Riba. Wis gampangane ngono. Pokoknya utang sakmene balekno lebih, ya iku riba. Meskipun pakai atas nama bank Islami, koperasi Islami, terserah. Sing penting utang sakmene balik lebih, ya iku riba. Alhamdulillah Ustaz, ini saya utang di koperasi Islami, namanya Koperasi At-Taqwa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, gak ada ribanya. Jadi setiap yang pinjam 1 juta wajib mengembalikannya 1 juta Ustaz. Gak pakai riba-riba gitu. Alhamdulillah Ustaz. Cuma diwajibkan infak Ustaz. Wah, iku tambah nemen iku. Oh, riba diwara infak. Ngoten nggih. Jadi intine ngoten. Rasulullah melarang la'ana Rasulullah al-washima wal mustaushima. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisa wal mutanamisa. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alis. Ada enggak wanita yang mencukur alisnya? Banyak. Kena laknat loh itu. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alisnya. Nek awakmu ngaku umatnya Nabi, ojo kakean pola. Alis-alis api-api ojo dicabuti. Wis iku trimon. Ya. Rasulullah juga mengatakan la'ana Rasulullah al-washima wal mustaushima. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Apalagi kalau alisnya dihilangi diganti tato double-double. La'ana Rasulullah al-wasila wal mustausila. Rasulullah melaknat orang yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Perempuan biasa kan nyambung rambut. Nah, yang dilarang Nabi berhenti, wis aja diterusno.
Larangannya itu banyak kalau diterapkan, kalau disebutkan satu-satu ya banyak. Kalau ngaku jadi umatnya Nabi, yang nomor 3, jangan melakukan apa yang dilarang Nabi. Kita mulai dari yang pertama, kita ulangi. Kalau Anda cinta Nabi, buktinya 1, membenarkan beritanya Nabi. 2, menjalankan perintahnya Nabi. 3, apa tadi? Meninggalkan larangan Nabi. Yang paling sulit yang nomor 4. Yang paling sulit yang nomor 4, Pak. Apa itu? Wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Jadi nggak oleh gue aturan-aturan dewe, nggak oleh. Harus ibadahmu sesuai tuntunan Nabi. Kalau sampai kamu membuat ibadah dengan tata cara sendiri, ditambah-tambahi sendiri, kamu bukan umatnya Nabi. Gak dapat hari kiamat, gak ada tanda kamu itu umatnya Nabi. Di antara ciri atau di antara bahayanya bid'ah, melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi dalam hal agama, nambah-nambahi dalam hal agama, untuk Allah akan menggelapkan wajah pelaku bid'ah pada hari kiamat. Saya mau tanya, tolong dijawab. Nanti pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, umatnya Nabi itu ada tandanya. Apa tandanya? Jadi nanti ketemu Nabi, Nabi tahu ini umatku, umatku tahu, ada tandanya. Lah kita ahlu sunnah itu punya tanda itu. Apa tanda itu? Apanya bersinar? Wajahnya, Masya Allah, betul Pak. Jadi pada hari kiamat nanti umatnya Nabi itu wonten tengerane. Ngerti tengerane nggih? Ada tandanya sehingga Nabi tahu itu umatku. Apa itu? Wajahnya umatnya Nabi itu bercahaya. Meskipun donya wireng-breng, apa yang umatnya Nabi itu nanti di akhirat cerah wajah. Rasulullah tahu itu umatku, umatku. Tapi tanda ini nggak bisa dimiliki ahli bid'ah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri, dan pada hari kiamat nanti ada wajah yang hitam legam. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, wajah yang putih berseri-seri adalah wajahnya ahlu sunnah. Adapun wajah yang hitam legam adalah wajahnya ahli bidah. Jadi ahli bidah nanti nggak kehilangan tanda. Di dunia mungkin dia melakukan ritual iki, amalan iki, ngentekno sembarang dengar, dia melakukan ibadah luar biasa, tapi di akhirat kehilangan tanda, sehingga Nabi nggak ngakui dia menjadi apa? Umatnya. Makanya kalau ibadah harus sesuai dengan ibadahnya Rasulullah. Makanya dalam hadis dikatakan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beribadah di dalam agama, beramal dalam masalah agama, kok tidak ada perintah dari Nabi, tertolak. Sampeyan sholat subuh petang rakaat, yo pasti batal sholat. Pokoknya nggak sing aneh-aneh dalam agama, tertolak Pak. Maksudnya sing nomor sekawan iki, nomor 4 ini maksudnya adalah ojo ngelakoni bid'ah. Gampangane ngoten. Bid'ah iku apa sih? Gawe-gawe aturan dalam agama sing gak pernah diajarno Nabi, niku maksudnya. Nah, bid'ah itu apa sih? Karena bid'ah ini pengkhianatan kepada Nabi. Dosa paling besar kepada Allah syirik. Dosa paling besar kepada Rasulullah adalah bid'ah, karena itu membuat tandingan dengan aturannya Nabi. Lah bid'ah itu apa? Bid'ah itu ada dari sisi bahasa, ada dari sisi istilah. Bid'ah menurut bahasa, saya mau tanya sebelum saya terangkan. Kata-kata bid'ah itu kan bahasa Arab, betul ya? Bid'ah itu sebelum Nabi lahir, kata-kata bid'ah sudah ada belum? Sudah ada. Wong bid'ah itu bahasa Arab kok. Nabi belum lahir, wong Arab wis ngomong Arab. Jelas sampai sini ya? Jadi kata-kata bid'ah itu kan berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata bid'ah sudah dikenal sebelum Nabi lahir. Paham ya? Jadi sebelum Nabi lahir, kata bid'ah sudah dipakai oleh bangsa Arab. Artinya apa bid'ah secara bahasa? Rasulullah belum lahir, sudah ada kata bid'ah itu. Bid'ah itu secara bahasa, bukan secara Islam. Secara bahasa tidak mengandung jelek maupun tidak mengandung apa? Bagus, ya bahasa biasa. Bid'ah adalah ibtida'u syai'in
Ya, bi ghairi mithalin sabik. Memulai sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Membuat sesuatu yang baru yang dulu tidak ada sebelumnya. Ini bid'ah. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Sing penting biyen gak ono, saiki ono, iki bid'ah. Ini dari sisi apa tadi? Bahasa. Berarti mik ini bid'ah, betul enggak? Betul, tapi dari sisi bahasa. Biyen gak ono, saiki ono, berarti bid'ah. Tapi dari sisi bahasa. Misale wong Arab jahiliyah, Nabi durung lahir. Ana wong ahli jahiliyah nglakoni amalan sing aneh, sing gak pernah dilakoni wong sadurunge. Kemudian ana wong Arab ngomong, awakmu nglakoni bid'ah. Ibtada'ta. Kau telah melakukan bid'ah. Kau ana wong biyen sing iso koyo awakmu ngene. Paham ya? Tapi dari sisi apa tadi? Bahasa. Ketika Rasul lahir umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, Rasulullah berkata, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Lah, bid'ah yang dimaksud Nabi ini bukan bid'ah secara bahasa tadi. Tapi bid'ah yang dimaksud Nabi di sini adalah bid'ah menurut syariat Islam. Paham maksudnya? Apa bid'ah menurut syariat Islam? Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah adalah, silakan dicatat ya. Kata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillahi subhanahu. Sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Gak percaya blas sama Mas Yonas. Jadi berdasarkan definisi yang disampaikan siapa tadi? Imam Asy-Syatibi dengan coro Arab tadi itu, intinya kalau saya memudahkan kenjenengan, intinya bid'ah itu ada 4 poin, 4 kriteria. Yang pertama, thariqatun fiddin, tata cara metode dalam agama. Poin pertama ya, tata cara amalia dalam agama. Ada kata-kata dalam agama. Berarti mik ini bid'ah enggak yang dimaksud Nabi tadi? Hah? Enggak, karena ini bukan agama. Sepeda motor, pesawat, mikroskop, teleskop, jam tangan, HP, bid'ah apa enggak? Menurut syariat tadi itu? Bukan, karena perincian pertama adalah thariqatun fiddin, tata cara metode dalam agama. Itu pertama. Poin yang nomor 2, mukhtara'atun, yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, nggak ada di zaman Nabi dan sahabat. Itu poin yang nomor berapa tadi? 2. Jelas G? Jelas? Nomor 2 tadi mukhtara'atun, artinya apa tadi? Yang dibikin, dibuat-buat, yang nggak ada di zaman Nabi dan sahabat. Poin yang nomor 3, tudhahi asy-syar'iyyah, menyerupai syariat. Nggak ono bid'ah sing nggak menyerupai syariat. Betul apa enggak? Semua bid'ah menyerupai syariat. Tudhahi asy-syar'iyyah, menyerupai syariat. Saya kasih ilustrasi, Pak. Di rumah mertua saya itu ada mangga besar. Dari kejauhan rindang banget, Pak. Dari kejauhan rindang banget. Mangga besar itu. Tapi ketika didekati, biasanya saya parkir mobil saya di dekat situ, itu saya lihat ternyata itu mangga, Pak, perhatikan, penuh dengan benalu, parasit. Perhatikan. Saya lihat itu banyak parasitnya, banyak benalunya. Pertanyaan saya, kalau lihat dari kejauhan, itu benalu kelihatannya bagian dari mangga apa tidak? Hah? Iya, kayaknya bagian dari mangga. Tapi kalau diteliti, diperhatikan seksama, oh ternyata bukan mangga dia. Jelas? Yang kedua, perhatikan. Apakah benalu tadi itu mengganggu mangga? Jelas mengganggu mangga. Mengambil saripatinya mangga supaya dia bisa hidup dan dia mendompleng mangga itu. Betul?
Itulah gambarannya bid'ah. Nek toko ado koyo agama. Bagi wong sing nggak ngerti koyo agama, tapi ini bagi wong sing ngerti mendalami, oh iki dudu agama. Iki imitasi iki, kalau tuntunane iki. Tapi ndopleng nang agama. Mengatasnamakan agama dan membahayakan agama. Jelas nggih? Nah, itulah nomor berapa tadi? 3, tudhahi asy-syar'iyyah. Yang nomor 4 adalah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu. Diniatkan pelakunya ibadah. Berarti ada berapa? Ada 4. Nah itu bid'ah. Nah ini bahaya Pak. Gak boleh kita melakukan amalan yang gak ada tuntunan dari Rasul. Terakhir, supaya ibadah kita ini Pak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka perhatikan 7 hal penting. 7 hal penting dalam berittiba, menyontoh Nabi. Sampean kalau ingin ibadah sampean sesuai dengan Nabi, cocok sama Nabi, sesuai aturannya Nabi, perhatikan 7 hal penting. Kayaknya dulu pernah saya sampaikan di sini ya. Betul nggak? Ingatlah yang ingat dan lupalah yang lupa. Yang pertama Pak, supaya ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pertama perhatikanlah waktunya Rasulullah. Kalau Rasulullah ngajari kita ibadah dengan waktu tertentu, ya sudah pakai waktu itu, jangan diganti tambah salah. Contoh, Rasulullah SAW ngajari kita, kalau orang haji, kalau mau wukuf di Padang Arafah tanggal berapa Pak? Yang pernah haji, kalau wukuf tanggal berapa? Tanggal 9 toh, 9 Dzulhijjah. Nggih, betul ya? Iku pakem dari Nabi, jangan diganti-ganti. Kalau mau wukuf di Arafah ya tanggal 9, jangan diganti-ganti. Diganti salah. Contoh, ya Allah, saya ini kalau wukuf tanggal 9 di Padang Arafah terlalu banyak orang, saya nggak bisa konsentrasi ya Allah. Saya ingin wukuf di Padang Arafah tanggal 8 saja, sendirian di sana ya Allah, biar khusyuk ya Allah. Pertanyaannya, wukufnya diterima Allah apa enggak? Tidak diterima. Kenapa kok tidak terima? Karena dia gawe waktu, membuat waktu baru yang tidak diajarkan Rasulullah. Contoh lain, Rasulullah ngajari kita kalau kurban itu harus disembelih sesudah sholat Id. Betul ya? Kalau ada orang kaya raya ngomong karo pembantu nih, ya, tolong sampean sembelih pembantu nih laki-laki dan juga punya pembantu banyak. Tolong sampean sembelih kurban saya ini nanti supaya sholat Id langsung bisa makan-makan. Disembelih saat durunge sholat Id. Pertanyaannya, apakah korbannya diterima Allah? Enggak. Kenapa enggak diterima? Karena waktunya menyelisihi waktu yang ditetapkan Rasulullah. Yang nomor 2, dari sisi tempat, Rasulullah kalau sudah menentukan tempat ibadah, pakai itu, jangan diganti-ganti. Rasulullah SAW mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh dalam rangka ibadah di tempat itu kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram di mana? Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Maka tidak boleh menganggap ada tempat khusus yang keramat. Contoh, orang Syiah itu mereka wukuf atau membuat ibadah di mana? Di tanah Karbala. Mereka menganggap bahwa tanah Karbala ini tanah suci. Kalau ada orang wukuf di situ pahalanya luar biasa. Pertanyaannya, kalau dia membuat tanah suci sendiri di tanah Karbala, orang Syiah punya tanah suci namanya Karbala. Kalau orang Islam kan tanah sucinya Mekah dan Madinah, Masjidil Aqsa juga. Kalau orang Syiah berpedoman punya tanah suci di Karbala. Kalau ibadah di sana mereka mengatakan berlipat ganda pahalanya. Pertanyaannya, kalau mereka membuat aturan sendiri dan ibadah di Karbala, diterima Allah apa tidak? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena tempat yang ia tentukan tidak pernah diajarkan Rasulullah. Nomor 3 adalah al-adat, bilangan. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangannya ibadah, jangan diganti-ganti tambah salah nanti.
Rasulullah ngajari kita sholat subuh 2 rakaat, ya sudah diterima, ojo diganti-ganti. Tapi saya pengen sholat subuh 3 rakaat, saya ikhlas, ya Allah ikhlas. Meskipun sampean ikhlas, sampean nggak diterima pahala sholat jenengan. Kenapa? Karena bilangan yang sampean pakai bukan bilangan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, Rasulullah ngajari kita setelah salam sholat, selesai sholat kan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di antara zikirnya yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul? Kena berapa kali berarti? 100. Terus ada orang, saya ingin dapat pahala banyak, akhirnya Subhanallah 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Pertanyaannya bagus mana? 33 apa 1000? 33. Kenapa kok 33? Sesuai tuntunan Nabi. Sing 1000 meskipun akeh enggak diterima karena enggak aturan dewe. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia, siapa yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya. Allah enggak menuntutmu banyak, tapi yang dituntut Allah adalah ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Lah syarat amalan dikatakan bagus 2. Syarat amalan dikatakan bagus itu 2. 1 yang ikhlas karena Allah, 2 yang sesuai tuntunan Rasulullah. Nomor pinten nih, Bang? 3. Nomor 4. Nomor 4 adalah ukuran al-miqdar. Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran ibadah, pegang ukuran itu, jangan diganti-ganti. Kalau warisan anak laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan, ya diterima. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ukurannya zakat mal sekian, ya diikuti, jangan diganti-ganti. Itu ukuran. Terus nomor pinten sakniki? Nomor 5 adalah al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah jangan diganti-ganti. Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kurban pakai 3 jenis hewan: unta, sapi, kambing. Bisa kambing wedhus kibas, bisa kambing biasa. Jangan diganti. Kalau ada orang kurban pakai kuda, kurban pakai 1000 ayam jago, meskipun 1000, meskipun 20.000 ekor ayam jago, ya tetap gak diterima. Kenapa? Karena kamu membuat jenis baru yang jenis ini tidak pernah diajarkan Nabi. Misalnya ada orang kurban pakai, contohnya pakai kuda misalnya, meskipun kuda itu mahal, tetap gak diperbolehkan karena jenisnya ini gak diperintahkan Nabi. Jelas gak? Nah, terus nomor pinten niki? Nomor 6 adalah kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara, kaifiyah ibadah, ya jangan diganti, ikuti itu saja. Rasulullah ngajari kalau tawaf itu kan gerakan muternya begini. Berarti kan kebalikan dari lawan dari arah jarum jam, ya kan? Kalau jarum jam kan begini, ya kan? Kalau tawaf begini. Kalau ada orang ngomong begini, ndak, aku nggak mau sama dengan orang-orang itu. Saya wukufnya mau saya balik. Saya kan anti mainstream ya. Ini akhirnya tawafing ini. Ya gak diterima mas, sholatmu mas. Tawafmu. Karena tata caramu tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasul. Masalah dzikir Rasulullah sudah ngajari kita. Surat Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf 205 apa 204? 205. Wadhkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, di dalam dirimu sendiri. Ojo rame-rame. Fi nafsika, awakmu tok. Tadarruan, dengan khusyuk. Wa khifatan, dengan cemas. Wa dunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Jelas. Wele-wele. Wadhkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Tadarruan, dengan khusyuk. Wa khifatan, cemas. Wa dunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Terus diganti pakai musik sampai joget-joget ini.
Nah, ngene iki jenenge gak sesuai tuntunan Nabi. Sing nomor terakhir nggih. Nomor 7 ya. Sebab Rasulullah kalau sudah menentukan sebab, pakai sebab itu, jangan pakai sebab-sebab yang lain. Kalau sebabnya diajarkan Nabi pakai, kalau sebab enggak diajarkan Nabi jangan pakai. Contoh, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yasjlis hatta yusalli rak'atain atau hatta yarka' rak'atain. Barang siapa di antara kalian masuk masjid jangan duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Jadi masuknya Anda ke masjid menjadi sebab Anda diperintahkan sholat tahiyatul masjid. Jangan dipraktekkan di sebab-sebab yang lain. Sampai masuk toko sholat 2 rakaat, masuk toko sholat 2 rakaat, masuk toko sholat 2 rakaat. Minta kawan sampai apa sholat apa iki? Ben masuk toko sholat 2 rakaat. Saya mau sholat tahiyatul toko. Ya gak diterima Allah. Anda membuat sebab yang tidak diajarkan Rasulullah. Sebab kesembuhan yang mana? Sampai kalau mau mencari kesembuhan, sampai sakit, pengen sembuh, maka sebab kesembuhan yang diajarkan Nabi 2. Yang pertama adalah sebab syar'i. Sebab syar'i itu artinya sebab yang ada dalilnya. Sampai sakit, minum zam-zam. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, ada dalilnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau minumnya, ya Allah aku minta sembuh, insya Allah sembuh. Ya Allah aku pengen pintar, insya Allah pintar. Ya Allah pengen anakku bisa baca Quran, bisa ngafalkan Quran. Diminum nang anak, insya Allah anaknya hafal Quran. Tapi serius nek ndonga sing tenanan, air zam-zam lima syuribalahu. Mana minum zam-zam aja diguguyonan, minum zam-zam ndonga sing temenan. Jaluk sembuh, jaluk pinter, jaluk gak apa-apa. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Boleh. Sampai sakit gak enak badan, minum habatus sauda, minum madu, boleh enggak? Boleh, karena ada dalil. Itu namanya sebab syar'i. Ya, sampean badannya kok kaku kabeh ngene ya, aku gak enak kabeh aku rek. Wis aku njaluk bekam sik aku, dibekam. Boleh enggak ini? Boleh. Kenapa kok boleh? Soalnya ono dalile. Ini namanya sebab syar'i. Yang kedua, sebab qadari. Sebab qadari itu sebab yang enggak ada dalilnya. Tapi sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan sebab-sebab kauni, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Boleh. Contoh. Sampeyan nek jare wong Jawa biyen niku nek murus mencret diare, jare wong tua tuh jare mbah-mbah biyen niku dikongkon mudik godhong jambu, betul ya? Terus dimakan godhong jambu nih, Bang. Menurut wong Jawa sing biyen-biyen iku godhong jambu iku iso meringankan atau bisa membantu menyembuhkan penyakit diare atau murus atau mencret. Pertanyaannya, boleh nggak sebab ini? Ada nggak dalilnya? Inna godhong jambu yasfi al-marad, ada. Sesungguhnya godhong jambu itu menyembuhkan penyakit, nggak ono. Bisa jadi zamannya Nabi belum ada jambu. Tapi ini kok ada sebab kesembuhan, wong mencret disuruh minum, disuruh makan godhong jambu. Boleh nggak ini dipakai? Boleh nggak? Oh, jangan sampai yang ngomong dokter. Dibawa ke lab dulu, diperiksa, diteliti. Ternyata kalau benar-benar terbukti baru boleh. Ini namanya sebab kauni. Lah, kalau sebab syar'i tidak ada, sebab yang kedua tadi sebab ilmu pengetahuan tidak mendukung, pasti yang nomor 3, setan. Nggak boleh. Contoh, saat saya kemarin berobat ke tabib, ke alternatif, saya disuruh bawa itu Ustaz, ayam warna hitam. Gimana Ustaz, boleh nggak Ustaz? Ya gampang Mas, pokoknya sampai balik nang Kemang. Siji, ono dalile nggak? Oh jelas gak ono. Loro, terbukti cara ilmiah apa ndak? Nggak terbukti, gak ono hubungane warna ireng mbek warna abang, gak ono hubungane. Ilmiah tidak mendukung, dalil syar'i nggak mendukung. Banyak pertanyaan gitu, Ustaz. Dulu di Jombang ada dukun cilik, saya kira gak cilik kayak arek. Siapa jadi? Ponari. Jari ini Ponari duwe waktu, nek ana wong loro-loro dicelupno celup diombe waras. Kan ngono ceritane biyen ya. Sampai saking antrine gak iso nemoni Ponari sampai
Air bekas apa ini? Mandi ini punari diambil, kan ada beritanya dulu kan. Saking pengen sembuh. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sebab yang kayak gini dipakai sebab kesembuhan? Boleh apa enggak? Satu, ada dalilnya enggak? Ya jelas enggak ada. Ponari lahir kapan? Rasulullah lahir kapan? Gak mungkin Rasulullah ngomongin ponari, ya kan? Dalilnya enggak ono. Yang kedua, ilmiah enggak? Yang jawab jangan sampean, Pak Dokter. Dan Pak Dokter pasti mengatakan enggak boleh itu. Karena itu bisa merusak pasarannya dokter. Betul apa enggak? Dokter gak pakai diteliti kalau itu, gak pakai sampel dibawa, dicelupin, dibawa ke laboratorium, gak mungkin langsung dijawab karena dokter gak oleh merusak pasaran. Dan memang dari sisi ilmiah juga memang tidak apa? Tidak terbukti. Jingotan guys, saya ulangi, saya rangkum lagi apa yang saya sampaikan. Jadi kita ini berusaha mencintai Nabi, tapi cinta kita ke Nabi ini belum tentu berbalas cinta. Orang yang mencintai Nabi belum tentu dicintai Nabi. Cintanya itu harus dibuktikan. Bagaimana cara kita membuktikan cinta ke Nabi? 4 hal, apalno, tulisan, amalno. 4 hal ini. Yang pertama, membenarkan beritanya Nabi. Ojo ditolak. Nabi nek wis ngandani awakmu, trimon. Siji. Nomor kali pinter napa niku? Menjalankan perintahnya Nabi. 3, meninggalkan larangan Nabi. Yang paling sulit yang nomor 4 ini. Tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi. Lah, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi, perhatikan 7 hal tadi. Ngoten kita di waktunya Nabi. Nek Nabi waktu ning ngene wis tiruwen, ojo digonta-ganti. Nomor kali napa niku tempat. Kalau sudah ditentukan tempat niru, ojo diganti-ganti. 3, bilangan, jumlah. Nomor 4, ukuran. Nomor 5, jenis. Nomor 6, kaifiyah, tata cara. Nomor 7, sebab. Kalau 7 itu wis podo karo Nabi, insya Allah selamat sampai. Gak gay-gay dewi, gitu gitu. Nah, sampai di sini kita adzan dulu atau tanya jawab. Saya nggak tahu gimana enaknya. Atau langsung selesai terus bunti. Adzan rumiyin atau adzan dulu? Monggo silakan. Kayak dari tadi itu pengen adzan, cuma sungkan karo aku gak pandai. Langsung aja nggak apa-apa. Adzan dulu, setelah itu tanya jawab sebentar kalau ada. Nggih. Bismillah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammad al-silati al-fadhil wa ba'th maqam Muhammad. Monggo bila wonten pertanyaan kami persilakan.
Tidak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.